Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT. Dalam hidup ini diperlukan keseimbangan antara kecintaan kepada pekerjaan, keduniaan, dan kecintaan kepada amal-amal persiapan akhirat. Untuk mengetahui seberapa besar kecintaan kita kepada keduniaan dapat dievaluasi berdasarkan gejolak hati kita. Misalnya begini, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT. Apabila kita membeli motor baru atau mobil baru, kita parkir di depan. Setelah dari dealer parkir, hidupkan mesin, para tetangga datang, saudara puja-puji kemampuan kita membeli kendaraan buka kotak atau buka dos. Seiring dengan waktu, maka tentu pengawasan kita sangat melekat. Anak, istri, saudara, famili, tetangga bahkan turut bergembira sekaligus mengawasi. Jangan-jangan ada orang yang ingin mengganggu, merusak atau mencoret kendaraan itu. Maka berhari-hari pun akan terasa muncul kecintaan. Ke kebun, kita ingat lagi mobil di rumah. Mudah-mudahan tidak ada yang pinjam kepada istri saya. Sementara sholat kita takbir Allahu Akbar. Terlintas merek dan tempat duduk mobil, warna kendaraan yang kita berbeli mobil tadi. Kita duduk di warung, di kantor, duduk di tempat-tempat pertemuan dengan kawan-kawan. Sebentar-sebentar kita tengok yang posisi dalam parkiran. Bahkan jika ada orang yang lalu lalang di sekitar kendaraan itu, kita pun gelisah. Maka rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, suatu ketika datanglah seorang anak yang memang dia sedang memegang kapur, lalu senang mencoret-coret di dinding. Ibunya pun berteriak, "Hai nak, kenapa coret di dinding? Wah, nanti dilihat bapakmu marah." Dia pun berlari ke jalanan, lalu dilihatlah mobil tadi yang sudah diparkir, dia pun coret mobil. Apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Inilah gambaran. Saat itu pula, apakah sang ibu atau sang bapak yang melihat gelagat anak tetangga tadi telah memainkan kapur, langsung berteriak sekeras-kerasnya. Tentu ada umpatan. Semakin keras umpatan kepada anak tadi, semakin tinggi dan dalamnya kecintaan seseorang pada dunia. Bagaimana apabila mobil tadi dicoret pakai obeng atau pakai martil atau pakai paku? Semakin dalam kesakitan yang kita rasakan melalui kejengkelan, maki hamun, wajah merah, mungkin umpatan, cacian, makian kepada orang yang telah mencoret kendaraan kita. Rekan-rekan sekalian, itulah gambaran. Semakin keras maki hamun, iri hati, dengki, umpatan kepada orang yang mencoret kendaraan yang baru kita beli, misalnya motor atau mobil, sebesar itu pula persentase kecintaan kita kepada benda yang kita miliki. Khususnya ya masalah-masalah keduniaan, mobil, lemari, apakah suami, apakah istri, mungkin kulkas yang baru dibeli. Jika ada tamu kemenakan kita coret, tentu kita maki hamun. Bahkan kita bisa selisih paham. Kita tidak tegur ibunya sampai mereka pulang. Inilah gambaran bagaimana besarnya apabila kita ingin retrospeksi, ingin introspeksi seberapa jauh kecintaan kita terhadap benda-benda keduniaan. Sebesar itu pula ekspresi kejengkelan, sakit hati, umpatan, maki hamun yang kita lontarkan kepada siapa saja yang merusak harta benda kita. Rekan-rekan sekalian yang budiman, semoga menjadi renungan filosofi hidup agar persentase kecintaan kepada dunia ini kita tinggalkan. Kita hilangkan bila perlu. Mana orang-orang yang the best memiliki hati? Mau hilang, mau dicoret, mau, itu adalah urusan kehendak Allah. Dan benda ini apabila kita mati, kita tidak bawa. Justru hanya menjadi beban proses di mahkamah yaumil akhir, ahkamul hakimin. Dari mana engkau peroleh uang, dari mana gajimu hanya sekian? Apakah itu hasil daripada persekongkolan beberapa orang?
mana yang hasil kau petik, buah coklat, buah sawit, buah kelapa itu, kau peroleh dari siapa? Pemilik tanah pertama. Bukankah tanah itu milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin? Lalu engkau buat sertifikat. Nah, saat itu pula ada beberapa orang yang telah mendahului engkau yang mengolah lahan itu. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang mulia, sangat selektif untuk memperoleh satu batang jarum. Bagi orang-orang Islam sangat selektif, difilter, disaring. Tujuannya apa? Untuk kebahagiaan kamu akhirat abad dan abad selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.